Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi untuk kita semua. Halo teman pemilih, kembali lagi di podcast Tetap Demokrasi KPU Kabupaten Bintan. Podcast ini hadir untuk berbagi informasi, pengalaman, dan edukasi seputar kepemiluan kepada masyarakat. Di episode ketiga kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat dengan BDPB. Dan sudah hadir bersama kita Bapak Ahmad Fauzi, selaku Kadip Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bintan. Selamat datang, Pak. Selamat datang Mbak Doki, terima kasih atas undangannya pada hari. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, namun kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nopi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu kita, Pak, kita langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan mewakili pertanyaan teman pemilih nih, Pak, seputar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin bisa langsung dijelaskan kepada teman pemilih, Pak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang disingkat dengan PDTP? Oke, terima kasih Mbak Dopi. Ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat bagus. Karena ada sebuah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi dalam konteks PDPB ini tak kenal maka tak debus. Kalau kita tidak kenal sesuatu, terkadang kita tidak peduli terhadap sesuatu tersebut. Sehingga kita pun harus mengenal sesuatu tersebut agar kita memiliki kepedulian terhadap sesuatu tersebut. Maka dalam hal PDPB ini, atau kepanjangannya itu pemutakhiran data pemilih ID, bahwa PDPB adalah proses pemeliharaan dan juga pemutakhiran atau pembaruan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus di luar masa pemilu dan pilkada agar mendapatkan data yang akurat, mutakhir, dan juga komprehensif. Sehingga KPU Bintan meskipun pilkada dan juga pemilu telah selesai dilaksanakan, tetapi proses pembaruan data pemilih ini terus kami lakukan. Sehingga istilahnya tidak ada masa libur atau masa jeda bagi KPU Bintan meskipun tidak ada lagi pelaksanaan pemilu dan pilkada. Karena memang ini sangat penting pemutakhiran data ini agar memang data-data pemilih yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan itu senantiasa update atau sesuai dengan data-data kependudukan yang terbaru. Karena kita ketahui bahwa dinamika kependudukan ini kan suatu hal yang sangat dinamis. Ada orang yang meninggal, ada yang pindah domisili, tinggal di Kabupaten Bintan, atau ia tinggal di luar Kabupaten Bintan yang sebelumnya tinggal di Bintan. Ada yang berusia 17 tahun sedangkan pada pilkada yang lalu ia belum berusia 17 tahun. Sehingga dengan adanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, data-data pemilih yang dimiliki oleh KPU Bintan ini mengikuti perkembangan kependudukan yang termutakhir. Dan proses pelaksanaan ini sebagaimana tadi yang kami sampaikan bahwa dilaksanakan secara terus-menerus, dalam artian bahwa pemutakhiran data pemilih ini tidak mengenal waktu. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun hingga nanti menjelang pelaksanaan pemilu selanjutnya, gitu Mbak. Oke, Pak. Oke, pertanyaan kedua, mengapa kegiatan ini sangat penting, Pak, untuk penyelenggaraan pemilu dan khususnya di Kabupaten Bintan sendiri, Pak? Oke, terima kasih Mbak Nopi. Kegiatan PDPB ini memang sangat penting dan sangat krusial, sama hal pentingnya dalam proses penyusunan DPP menjelang pelaksanaan pemilu ataupun pilkada, sehingga pelaksanaan
PDPB ini harus mendapatkan perhatian yang sama sebagaimana kita memberikan perhatian terhadap penyusunan DPT menjelang pemilu. Ada beberapa hal memang yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PDPP ini. Yang pertama adalah tentunya untuk menjaga akurasi data pemilih. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa kependudukan ini kan sangat dinamis, terus berkembang. Karena yang namanya manusia tentunya ada perubahan-perubahan dari segi administrasi kependudukan, sehingga KPU Kabupaten Jambi ini harus merespon perkembangan atau perubahan pendudukan ini dalam bentuk pembaharuan data pemilih, sehingga agar data pemilih itu tetap akurat, tidak tertinggal oleh perkembangan kependudukan. Nah, kita ketahui bahwa dalam PDPB ini ada 3 objek yang menjadi sasaran PDPB karena sesuai dengan tadi dinamika kependudukan. Yang pertama adalah terkait dengan pemilih baru. Yang pertama, kemudian adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Yang ketiga adalah pemilih yang melakukan perubahan data kependudukan, sehingga karena ada 3 hal ini tentunya KPU Bintan harus juga memperbarui data pemilih yang sudah kita susun pada saat pelaksanaan Pilkada 2024 yang lalu. Yang pertama adalah terkait dengan pemilih baru Manopi. Itu kan adalah dua kriteria, ya kan? Yang pertama adalah pemilih potensial, dalam artian bahwa ada pemilih-pemilih yang pada saat Pilkada yang lalu saat kita menyusun DPT itu dia belum berusia 17 tahun. Tentunya setelah pelaksanaan Pilkada ini kan pasti ada warga-warga Bintan yang baru saja berusia 17 tahun. Maka setiap bulan saya yakin ada yang baru 17 tahun. Sehingga pemilih ini harus kita masukkan sebagai pemilih pada saat ini. Yang baru berusia 17 tahun kita masukkan sebagai daftar pemilih nanti untuk pemilu selanjutnya. Yang kedua, kriteria kedua adalah pemilih baru yang dalam kategori pemilih tidak masuk, ya kan Mbak Napi? Yaitu pemilih-pemilih yang mungkin pada saat pelaksanaan pilkada yang lalu mereka tinggal dan terdata di DPT di luar Bintan. Kemudian setelah pelaksanaan pilkada ini ternyata dia pindah ke Bintan dan mengurus administrasi kependudukannya. Sehingga pada saat ini ia tercatat sebagai penduduk Bintan secara administrasi. Sehingga orang-orang yang semacam ini juga harus kita masukkan sebagai calon pemilih di Kabupaten Bintan. Agar nanti dia bisa menggunakan hak suaranya di pemilu yang akan datang. Tentunya nanti prosesnya kan karena mereka sudah terdata di kota asal atau di tempat asal kan, berarti mereka nanti akan dicatat oleh KPU setempat dan kita masukkan sebagai pemilih baru di Kabupaten Bintan. Itu yang kriteria yang pertama, yaitu pemilih baru Manopi. Kemudian yang kedua ada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat. Ini ada kriteria waktu pada saat pilkada yang lalu pemilih tersebut dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga kita masukkan ke dalam DPT Bintan. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, ini kan ada kondisi yang membuat pemilih ini ternyata sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga berdasarkan peraturannya kita harus cari sebagai daftar pemilih. Itu kan ada berbagai kategori ya, yang TNDS itu pertama bisa jadi karena meninggal dunia pada saat pilkada lalu masih alhamdulillah sehat bisa menggunakan suara pilihnya. Ternyata pada saat ini seiring berjalannya waktu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal. Maka orang yang semacam ini maka kita catat dari daftar pemilih di Kabupaten
bintang agar nama orang tersebut ini tidak bisa gunakan nanti di kemudian harinya. Ada juga dalam kriterianya tidak keluar. Kalau yang tadi kan tidak masuk ke dalam Kabupaten Blitar. Kalau sekarang yang tidak keluar ini adalah pemilih-pemilih yang pada saat pilkada Bintan yang lalu dia warga Bintan dan tercatat sebagai pemilih Dogen Bintan. Nah, pada saat ini mereka ternyata pindah keluar daerah mengurus administrasi kependudukannya tercatat di daerah lain. Maka otomatis pemilih semacam ini harus kita hapus dari daftar pemilih di Bintan agar mereka juga bisa dimasukkan sebagai pemilih di tempat baru mereka. Ada juga dalam kategori telah menjadi TNI atau Polri Kota Putih terbaik. Bintan ini diterima menjadi anggota TNI Polri karena rank Polri ini kan dia tidak bisa menggunakan hak suaranya selama mereka aktif sebagai TNI Polri, maka kita hapus dari daftar pemilih. Nah itu berbagai kriteria yang mungkin saja masih banyak lagi, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang kriteria ketiga adalah lembar data, ya kan? Ada kondisi-kondisi warga Bintan ini merubah data-data kependudukannya. Pada saat pilkada kita data misalkan NKK, IK-nya, namanya, tanggal lahirnya, status perkawinannya sesuai semuanya. Ternyata setelah pilkada ini ada perubahan data kependudukan. Ya mungkin bisa jadi namanya ada yang dirubah, atau mungkin status perkawinannya, atau mungkin dirubah tanggal lahirnya, mungkin ada kesalahan pada saat itu. Mungkin dirubah. Maka warga semacam ini kita perbaiki datanya sesuai dengan yang terupdate yang terbaru. Ada nanti sesuai ketika dia menggunakan suaranya di pemilu mendatang, data-data kependudukannya dengan data di DPT kita ini sudah sinkron, sudah sesuai. Inilah tiga objek dalam pelaksanaan BDPB, sehingga tiga objek ini kita lakukan agar tetap terjaga akurasi data pemilih yang ada di Kabupaten Bintan. Karena tiga objek inilah yang memang sering dan juga banyak terjadi perubahan-perubahan, sehingga harus kita respon secara cepat dan juga tepat. Kemudian yang kedua adalah pentingnya, kenapa begitu penting pelaksanaan PTPB ini, karena untuk menjaga hak pilih setiap warga. Ini kan sudah dilindungi oleh konstitusi bahwa setiap warga Indonesia yang telah memenuhi syarat ini memiliki hak untuk memilih dan juga dipilih. Dalam konteks PTPB ini adalah untuk menjaga hak pilih setiap warga sedini mungkin. Ya meskipun pelaksanaan pemilu ini masih lama, sekarang kan tahun 2025. Yang soal pelaksanaan pemilu mendatang itu kalau tidak ada perubahan tahun 2029 dalam artian masih ada sekitar 4 tahun lagi ini di yang menepi. Tetapi kenapa harus dilaksanakan sejauh mungkin masih 4 tahun lagi? Kita donor sampai kada belum ada 1 tahun, baru 11 bulan mungkin ya kan ya. Dua dilaksanakan paper tanggal 27 November 2024, sekarang di bulan Oktober baru 11 bulan. Kenapa harus dilaksanakan? Karena untuk menjaga hak pilih setiap warga sedini mungkin. Karena kalau kita mutakhirkan data-data pemilih ini nanti menjelang pelaksanaan pemilu, ini kan sangat banyak, pasti akan menumpuk. Perubahan data kependudukan ini sangat banyak karena terendap selama 5 tahun. Maka ya 2 hari kita jaga hak pilih. Menjaga hak pilih, ketika jaga hak pilih ini kan sebenarnya kita mengamalkan sunnah Rasul. Iya. Sunnah Rasul itu bukan hanya malah dipakai. Kita sehat karena sunnah Rasul itu pikir aja masa malah harga seperti itu yang menopi. Iya. Sunnah Rasul itu kan banyak. Salah satu kita menjaga hak seseorang untuk bisa memilih. Karena dalam sebuah hadis dikatakan
Fatikul Abdi Hakim Hapogu. Berikanlah setiap orang yang memiliki haknya. Setiap warga Indonesia ini memiliki hak untuk memilih. Maka untuk mengamalkan di sini kita dalam konteks PDPB ini kita menjaga pilihan mereka dengan cara mencatat mereka sebagai pemilih agar mereka lebih terjamin meskipun dalam konteks kriteria pemilih di TPS itu banyak kategori, ada yang DPT, DPTB, kemudian DPK. Kan orang-orang yang tidak tercantum dalam DPT itu kan masih bisa menggunakan hak pilihnya sebagai DPK semacam itu. Tetapi kan yang orang yang terdaftar di DPT kan memiliki hak lebih istimewa dibandingkan yang DPK. Iya kan? Memiliki hak yang lebih daripada yang DPK ya. Misalkan dia boleh yang DPT boleh milihnya dari mulai dibukannya TPS hingga TPS itu ditutup semacam itu. Kalau dia PKK 1 jam terakhir kan semacam itu. Itu istimewaan orang yang terdaftar di KPT sehingga kita jaga hak suaranya, hak pilihnya sebini mungkin agar mereka ketika penyusunan DPT ini tidak ada yang terlalu namanya manusia kan sekarang ada demand teror kan semacam itu. Ya 2 hari kita data mereka agar tidak terjadi human error ketika menjelang penyusunan DPT. Itu yang kedua tadi, menjaga hak pilih sedini mungkin. Yang kedua adalah untuk membantu meringankan proses penyusunan DPT menjelang pemilu nanti. Kita tahu kalau misalkan kita laksanakan pemutakhiran dan juga pembaruan data pemilih hanya dilaksanakan menjelang pemilu atau pilkada ada kegiatan 5 tahun sekali. Ini kan suatu hal yang sangat memberatkan. Selama 5 tahun kan pastinya terjadi perubahan identitas atau alienasi pendudukan. Ini kita sampai bagi sekarang kita mengacak kepada pelaksanaan PDPB yang sudah kita laksanakan, kita kan sudah 2 kali melaksanakan pleno di kriteria berarti. Yang pertama di triwulan kedua 2025 ini di tanggal 2 Juli yang lalu. Kemudian di pleno triwulan ketiga ini di tanggal 2 Oktober. Belum ada baru 1 minggu, sekitar 1 minggu. Ini kan perubahan data-data kependudukan dan juga yang berimplikasi terhadap perubahan pemilihan sangat besar. Kita catat misalkan 2 kali pleno ini kita telah memasukkan pemilih dalam kategori pemilih baru itu berjumlah sekitar 5.403 pemilih. Kemudian pemilih yang TNS atau tidak memenuhi syarat ini dengan berbagai kategorinya ini ada di sekitar 2.793 pemilih. Kemudian yang ubah data ini ada sekitar 3.699 pemilih. Ini kita laksanakan hanya berselang 1 tahun setelah pasangan pilkada, perubahannya sudah sangat signifikan ribuan. Seandainya data tersebut kita kalikan jadi 5 tahun berapa puluh ribu yang harus kita perbarui, kita masukkan sebagai pemilih baru, kita MSK atau kita ubah datanya karena ada perubahan administrasi kependudukan sehingga dengan dilaksanakan PDPB yang jauh-jauh hari setelah pasangan pilkada yang lalu, masih 4 tahun lagi pasangan pemilu akan datang, ini nantinya akan meringankan dalam proses penyusunan DPT pemilu tahun 2029 yang akan datang. Begitu Banopi terkait dengan betapa pentingnya pelaksanaan PDPB yang dilakukan oleh KPU Bintan. Yang pertama adalah menjaga akurasi data pemilih, yang kedua adalah untuk menjaga pilih sebini mungkin, yang ketiga untuk membantu mengingatkan pelaksanaan penyusunan DPT di pemilu yang akan datang Banopi. Oke, nah untuk pengolahan PDPB sendiri dan mana saja Pak data yang diperoleh untuk
Terus ke DPP, kemudian apakah ada koordinasi dengan instansi-instansi terkait Pak untuk pemutakhiran data ini? Oh ya tentu saja. Karena kan KPU ini kan bukan lembaga yang berurusan dengan kependudukan. Ya kan bukan. KPU ini kan lembaga yang mengurus pemilu yang data-data pemilihnya ini harus bersumber dari instansi lain. Sehingga dalam data-data yang KPU olah menjadi DPT ini memang ada beberapa sumber. Yang pertama adalah sumber yang bersifat top down, dari atas ke bawah. Yaitu data-data kependudukan atau data pemilih yang KPU Bintan terima dari KPU RI. Nah, KPU ini menerima data pemilih ini dari Kemendagri atau Dirjen Dukcapil. Dirjen Dukcapil menyerahkan data kependudukan seluruh Indonesia, kemudian KPU RI terima, kemudian KPU RI lakukan namanya sinkronisasi, disinkronkan antara data kependudukan Kemendagri dengan DPT pemilu atau pilkada terakhir. Dari hasil sinkronisasi data inilah kemudian diturunkan ke kabupaten kota seluruh Indonesia melalui provinsi yang biasa kita sebut sebagai DHS, data hasil sinkronisasi ini yang bersifat top down, dari atas ke bawah, dari Kemendagri ke KPU RI, diolah di KPU RI, kemudian diserahkan ke KPU kabupaten seluruh Indonesia. Yang kedua yang bersifat horizontal, yaitu data-data yang KPU Bintan terima hasil dari koordinasi dengan instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan data-data warga DIKA. Pada saat pelaksana BDBB Triwulan ketiga yang lalu, kita telah melaksanakan koordinasi dan juga komunikasi dengan berbagai instansi. Di antara kita koordinasi dengan Disdukcapil ini terkait dengan kita pendandingan data, karena memang ada beberapa data yang harus kita minta klarifikasi dari Disduk. Dan kemudian yang kedua, kita juga koordinasi dengan Lapas Umum dan juga Lapas Narkotika Kelas 2 Tanjung Pinang. Ini terkait permohonan data-data warga binaan di kedua lapas tersebut yang sudah dinyatakan bebas atau tidak lagi menjadi WBP di kedua lapas tersebut. Kenapa kita kemudian berkoordinasi dengan lapas? Karena pada saat pelaksanaan pilkada yang lalu kita kan memasukkan WBP warga binaan lapas ini kan sebagai pemilih di pilkada Dr. Bintan karena dia berKTP Bintan. Meskipun mereka tinggalnya di berbagai kecamatan yang ada di Bintan, tapi karena mereka tidak boleh pulang ke tempat asalnya pada saat pelaksanaan pilkada, sehingga kita jaga hak pilihnya agar mereka bisa menentukan hak pilihnya di lapas, kita data sebagai pemilih di lapas. Setelah pelaksanaan pilkada selesai ini kan ada warga-warga lapas yang dulu terdaftar di DPT lapas ini yang sudah bebas. Kemudian maka warga yang sudah bebas ini kita hapus sebagai pemilih di lapas dan kita kembalikan sebagai pemilih di tempat asal mereka. Ini yang terkait dengan koordinasi dengan lapas, data dari lapas. Kemudian kedua, kita berkoordinasi dengan rumah sakit. Di Bintan ini kan ada 2 rumah sakit, RSUD Bintan yang ada di Kijang di Bintan Timur. Kita koordinasi terkait dengan warga Bintan yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Kita mendapatkan data meninggal dari RSUD itu kalau tidak salah 88 ya warga yang telah meninggal. Berdasarkan data kita terima tersebut, kita lakukan proses analisis, kita proses, ternyata dari 88 hanya yang berapa sekitar 70-an yang bisa kita TMS-kan, karena yang lainnya ternyata sudah kita TMS-kan. Kemudian juga kita koordinasi dengan RSDKO di SKL, pembatasan SKL dengan
Bintang Utara, kita dapat data meninggal itu 74 warga meninggal. Atas kenapa kita harus berkoordinasi dengan pakar dengan rumah sakit? Ya seperti ini, Pak. Padahal kita sudah mendapatkan data itu dari Kemendagri. Ya kan sangat lengkap, ada yang pemilih baru, pemilih yang meninggal kan sudah kita tema. Kita ada koordinasi dengan RSUD ini karena memang kan terkait data meninggal ini kan ada ahli waris yang tidak membuatkan atau melaporkan keluarga yang meninggal ke distrik Sapir sehingga belum memiliki akta kematian. Dan malah yang belum memiliki akta kematian ini kan di administrasi kependudukan itu masih tercatat hidup. Padahal 4 tadi sudah meninggal. Itu banyak sekali terjadi. Sehingga kita bisa katakan potong kompas. Kita datang ke rumah sakit untuk mengantisipasi ada warga yang meninggal yang memang ahli warisnya belum mengurus akta kematian di dinas pendudukan. Sehingga alhamdulillah kita kombinasi dapat banyak data dari rumah sakit dan bisa kita temiskan. Juga kita dapat data meninggal dari RSUB Kepulauan Riau itu berjumlah 91 warga meninggal. Itu hasil koordinasi dari aktivasi. Ada juga kita koordinasi dengan Polres. Ini kan terkait dengan warga Bintan yang sudah menjadi polisi sebelumnya sipil atau yang sebelumnya berstatus sebagai Polri kemudian sekarang sudah masa pensiun. Orang sepanjang ini kan yang sudah pensiun berarti kita masukkan sebagai pemilih baru, yang sudah menjadi polisi maka kita cara sebagai pemilih di Kabupaten Bintan. Kita juga berkoordinasi dengan Kodim, kemudian juga Angkatan Laut dan instansi lain, dan juga kita koordinasi dengan Bawaslu juga. Bawaslu Kabupaten Bintan kita koordinasi karena kan Bawaslu kan punya program yang namanya uji petik turun lapangan untuk melakukan uji petik terkait dengan kemarin terkait dengan warga yang meninggal di Sungai Lekok. Alhamdulillah kita mendapatkan data yang sangat penting untuk melengkapi dan menyempurnakan data kuning kita terkait warga meninggal di Sungai Lekok. Kita alhamdulillah bisa menghapus warga yang sudah meninggal berdasarkan dari Bawaslu Bintan jumlah 18 orang. Ini koordinasi yang kita lakukan untuk mendapatkan data-data yang bersifat tadi horizontal. Kemudian ada yang bersifat bottom up dari bawah ke atas, dakwatian dari masukan dan tanggapan dari masyarakat. Kita juga selain berkoordinasi dengan berbagai instansi, kita juga menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan data pemilih atau animasi kependudukan yang mungkin saja ada warga Bintan yang secara administrasi kependudukannya ini ada perubahan dari DPT yang lalu, baik itu ada perubahan datanya atau perubahan tempat tinggalnya. Dulunya mungkin saja warga luar Bintan, kemudian sekarang jadi warga Bintan, atau juga perpindahan antara wilayah di Kabupaten Bintan, di Bintan Timur, sekarang di Tuapaya. Nah itu bisa dilaporkan ke kami harga kita pindahkan pemilih kita pindahkan sebagai pemilih yang awalnya di Bintan Timur kan sekarang di Tuapaya, maka kita pindahkan ke Tuapaya. Ini itu masuk di dalam data pemilih pindah masuk dan pemilih pindah keluar gitu ya Pak? Iya itu termasuk. Jadi tadi kategori pemilih pindah masuk itu kan ada ya perpindahannya itu antar wilayah di Kabupaten Bintan. Nah itu dia, kita sesuaikan lagi agar tuh kira pun ya pindahannya itu antar wilayah di Kabupaten Bintan. Dari tadi kan ada berarti ada 3 kategori untuk pemilih baru ya Pak. Jadi ada pindah masuk, kita sama-sama sebut itu lebih baru. Ada yang memang baru berusia 17 tahun, kemudian ada yang pensiun purna tugas dari TNI dan Polri. Ya. Lalu bagaimana mekanisme dari KPU Kabupaten Bintan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Mekanismenya ya, terkait bagaimana caranya keunitan ini memproses data-data. Iya. Ini kan satu hal yang
sangat rumit. Data ini kan sangat rumit. Bukan satu buah data penduduk atau data pemilih. Ini kan berjumlahnya ribuan. Elemen datanya pun sangat banyak. NKK-nya, NIK, nama, tanggal lahir, kemudian juga ada di tempat tinggalnya, jenis kelamin, jenis disabilitasnya, kemudian apa namanya itu status perkawinannya dan lain sebagainya. Kan bagaimana kita memproses data-data yang semacam itu? Tadi kan kita sudah jelaskan kita mendapatkan data dari KBRI, dari Sastra atau dari masukan dan tanggapan dari masyarakat. Nah, setelah kita menerima data-data tersebut dengan berbagai elemen data yang sangat rumit tersebut tadi yang kami sampaikan, maka kita lakukan namanya proses analisis data dan penyandingan. Misalkan kita menerima data si A ini telah meninggal dunia gini atau peninggalan, maka kita langsung lakukan analisa atau penyandingan data dengan DPT yang ada diminta. Apakah nama si Amnat terdata di DPT minta? Iya kan? Oh sesuai. Ada namanya. Lalu datanya sama atau tidak? NKK-nya, EDK-nya, namanya, dan lain sebagainya itu. Oh sama semuanya, baru kita TMSK. Atau ada pemilih yang baru pindah masuk, semacam itu, pemilih baru. Maka kita cek di DPT kita. Pertama baru pemilih masih itu kan kita cek setelah di DPT, kita cek di NIK. Ya kan kita sesuaikan dulu, kita pastikan lagi di NIK benar tugas secara Amindu dia sekarang sudah menjadi warga Bintan, tinggal di Kecamatan A, Kelurahan B misalkan. Kita pemilih baru ini maka kita masukkan sesuai dengan alamat yang alamat terbaru mereka tersebut. Ya, pemilih baru itu ada kategori yang pindahnya antar wilayah di Bintan atau dari luar Bintan. Atau pemilih baru ini pindahnya antar wilayah di Bintan, maka kita cek oh ternyata dia sudah terdaftar di Kecamatan A Kabupaten Bintan. Ya sekarang bukannya di Kecamatan E. Maka kita TMS-nya di Kecamatan A, kita masukkan ke Kecamatan B. Ya, semacam itu. Analisis masyarakat umum tentunya Banopi yang jauh lebih paham karena Banopi yang lakukan proses itu. Saya hanya mengembangkan secara umum mekanismenya semacam itu. Tidak sembarangan kita memasukkan seorang sebagai pemilih dan juga kita tidak sembarangan mencari seseorang sebagai pemilih. Harus didukung dengan dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh instansi terkait. Kalau misalkan ya pindah masuk berarti harus disertakan KTP kakaknya kan semacam itu. Kalau misalkan dari lapas misalkan ya sudah bebas, maka harus ada surat keterangan dari lapas terkait. Atau yang meninggal berarti harus ada akte kematian atau dari surat keterangan meninggal dari pihak rumah sakit, suratan kita koordinasi dengan rumah sakit, atau dari surat keterangan meninggal dari kelurahan desa sebagaimana yang usulan dari Bawaslu, itu berdasarkan surat keterangan dari kelurahan desa. Namun tidak dan proses mekanisme ini memang sama-sama rumit, butuhkan ketelitian, juga kesabaran dan juga mental yang kuat pada media Banopi kali ini bisa Banopi yang bisa lebih paham untuk menjelaskannya. Berarti sumber data yang kita dapat itu bukan cuma dari KPU RI, nanti dan juga dari instansi-instansi terkait, hasil dari koordinasi, kemudian ada juga dari bawah itu tanggapan dan masukan dari masyarakat. Yang selain itu ada proses verifikasi data kapak di lapangan sendiri untuk datanya sebelum diproses dalam sistem di KPU Kabupaten Bintan. Oh ya Banopi, terkait pelaksanaan proses analisis data tadi ya, verifikasi data, dan tadi kita melakukan analisis data penyandingan antara data yang kita terima dengan DPT yang kita miliki. Selain itu juga kita melakukan proses namanya coptas, coplit terbatas. Kalau dulu pada pelaksanaan
pilkada dan kemudian walaupun kita adanya copet yang dibantu oleh rekan-rekan Pantari. Kalau sekarang PDPD kita laksanakannya sebatas toptas, topik terbatas yang kita lakukan selama PDPB ini dilakukan. Pasangan toptas ini kita mengambil set di dulu topik itu semuanya kita datangi door to door. Kalau sekarang kita hanya sampel saja. Terkait sama warga yang telah meninggal dunia. Kita verifikasi di lapangan apakah benar warga secara administratif penduduknya telah meninggal dunia, secara faktualnya apakah memang benar sudah meninggal dunia. Kita datangi pihak ahli warisnya, kita tanyakan, kemudian kita minta juga administrasinya, apakah akte kematiannya atau surat keterangan meninggal, atau misalkan memang cocok sesuai antara data dengan fakta, maka kita lakukan pencoblosan sebagai pemilih di bintang. Ini kita lakukan, toptas ini kita lakukan per 3 bulan. Karena kita pasana PDPB ini kita plenokan per 3 bulan. Sehingga per 3 bulan kita juga melaksanakan toptas di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Begitu Manti. Kemudian dalam praktiknya Pak, dalam praktik mekanisme dan proses pemakaian dan berumeli ini, apakah ada tantangan yang ditemui Pak dalam waktu pakina dan terobel berlanjutan? Ya, setiap hal kan pastinya ada tantangan apapun itu. Tak terkecuali terkait dengan PDPD ini. Tentunya tantangannya dihadapi KPU Bintan ini terkait dengan memang kependudukan yang sifatnya dinamis. Senantiasa ada perubahan-perubahan data kependudukan sehingga kita memang harus cepat merespon perubahan data penduduk tersebut agar data pemilih kita senantiasa akurat dan juga termutakhir sesuai dengan realita sekarang ini. Kemudian juga tantangannya terkait dengan akurasi data kependudukan. Terkadang memang kita mendapati bahwa ada data-data yang sifatnya kurang akurat. Kayak kita dapati di lapangan ternyata kurang akurat. Ini menjadi problem kita. Contohnya terkait dengan misalkan RT/RW yang 0 itu. Itulah kita terkadang agak kesulitan memetakan mereka ditempatkan di KPS mana karena tidak ada RT/RW-nya. Hanya ada kelurahan atau desanya. Ingat perlu mungkin saja ini ada warga yang pindah ke Bintan mengurus administratif kependudukannya, tapi dia tidak tahu RT/RW-nya sehingga ditulis kosong-kosong saja. Atau juga ada terkait dengan misalkan satu NPK ada 2 orang atau dua IK 1 orang dan lain sebagainya. Ini problem-problem yang memang kita hadapi, tetapi alhamdulillah berkat kita berkoordinasi sangat baik dengan Disduk Capil terkait dengan problematika kependudukan yang kita hadapi bisa terselesaikan. Itu Manupik. Iya, memang dalam proses pemakaian dan berlanjutan ini Pak, ketika dalam proses pengolahan data seperti yang disebutkan tadi RT/RW 00 itu kemungkinan memang pemilih yang juga masih dalam proses pindah milih. Jadi ketika dibunggah kena mau dilakukan proses pemilihan dali, itu biasanya dilakukan pengecekan di Cekne Kemendagri. Kita kan juga punya akses di situ. Ya, setelah di situ mungkin ternyata prosesnya sudah selesai, baru lagi yang muncul RT/RW-nya, baru kita bisa mengubahnya dan yang RT/RW-nya 00 kemudian jadi ada sesuai dengan kependudukan barunya. Kemudian ini terkait dengan tanggapan dan masukan dari masyarakat Pak. Bagaimana cara masyarakat sendiri memastikan dirinya sudah terdaftar dalam daftar pemilih Pak? Oke, ini sangat penting ya terkait dengan masukan data gabungan dan masyarakat karena memang kita membutuhkan masukan-masukan
dari masyarakat terkait dengan adanya perubahan data kependudukan, karena kita sangat sulit untuk menjangkau secara door to door ke masyarakat karena keterbatasan SDM kita tidak memiliki PPK, PPS dan juga Kantarli, sehingga kita mengharapkan masyarakat ini bisa berperan aktif dalam PDPB ini, melaporkan kepada KP Bintan apabila ada dirinya atau keluarganya yang terjadi perubahan administrasi kependudukan. Dan nanti apa? Kita sudah berikan pengumuman di media sosial, akan sudah di baliho di depan KPU Bintan, bisa melalui apa namanya barcode ya, melalui scan, Google Form, misalnya melalui itu, atau misalkan kalau kesulitan bisa juga langsung ke kirim pesan ke media sosial, ke berita Facebooknya, IG-nya ada, bisa juga ke YouTube-nya dan lagi sebagainya, bisa kita akan respon uh, secara cepat. Atau juga bisa langsung datang ke KPU Bintan, adanya di Cerubidu dekat Kemenang, bisa melaporkan. Tentunya dalam pelaporan ini juga harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung ada kita proses Kak. Karena kan penyusunan data ini bersifat de jure, mana dokumennya kalau kita proses bukan yang de facto. Atas kata kami bilang A sudah meninggal tapi tidak ada dokumennya, maka tidak bisa kita prosesikan, bisa membawa dokumen-dokumen kan dokumen itu banyak. Iya, selain gitu teman pemilih juga kalau misalnya sibuk tapi ada perubahan di data pemilihnya, lebih mudah juga mengunjungi websitenya KPU Kabupaten Bintan langsung karena di situ sudah ada layanan untuk melaporan perubahan data pemilih. Oke Pak, kemudian apa saja Pak langkah yang dilakukan KPU Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data pemilih ini? Oke, langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Bintan agar masyarakat di kepedulian sehingga bisa berperan aktif dalam KDPB ini, tentunya KPU Bintan terus melakukan sosialisasi baik itu secara langsung melalui media daring, media sosial, ataupun melalui baliho yang kita lakukan secara langsung. Kita ada program sosialisasi ke sekolah-sekolah, itu kita juga sampaikan terkait dengan pelaksanaan KDPB di sosial, kita sama dicar, kemudian juga di baliho juga kita pasang di depan atau kita, sehingga informasi terkait dengan PDKB ini bisa terus sampaikan kepada masyarakat. Harapan kami minta bisa berperan aktif karena PDPB ini sangat penting sama pentingnya dengan penyusunan DPT. Ketika kita sudah terdaftar dan tercatat sebagai pemilih jauh-jauh hari sekarang ini, maka sudah saat ini kita sudah terjamin hak pilih kita. Tapi kalau kita belum tercatat, maka sekarang ini belum terjamin, masih menunggu nanti penyusunan DBT. Kita lebih tenang kalau misalkan sekarang kita sudah tercatat, sana tenang, sudah tidak perlu dipikirkan apakah saya nanti bisa menggunakan suara saya atau tidak, kan semacam itu. Sekarang sudah kenal, bisa tidur tenangnya kamera, nama saya sudah terdaftar. Itu Pak Novi. Oke, selanjutnya Pak, jika harus menggambarkan pemakhiran data pemilih berkelanjutan dalam satu kalimat, bagaimana Bapak mendeskripsikannya? Oke, deskripsinya ya. Secara singkat, data pemilih akurat, hak pilih terjaga dengan tepat. Itu Pak Novi. Oke, itu tadi satu closing statement. Luar biasa, terima kasih banyak Bapak atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga masyarakat Bintan semakin paham dan semakin peduli untuk bersama-sama memastikan dirinya tercatat dalam daftar pemilih. Saya Novi Ariati, pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan baik dalam sikap maupun ucapan. Karena ini pertama kalinya saya sebagai host di podcast aku. Dari karena biasanya juga saya pegang sebagai operator data ya Mak, jadi banyaknya data.
Oke, sampai jumpa di episode berikutnya podcast Retah Demokrasi KPU di KPU Bintan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.